Halo semuanya, selamat datang di Hima Mental Time, tempat di mana kalian semua itu bisa belajar hal baru dan menambah wawasan bersama saya Trindo Febrianto dan ini rekan saya Siska Kurniawati. Hari ini kita akan membahas tentang peran mini bank dalam literasi keuangan mahasiswa UPS Tegal. Nah, kita kedatangan bintang tamu spesial nih. Silakan Kak untuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dirmon Ramadan. Saya adalah mahasiswa semester 6 dan saat ini saya sebagai perwakilan dari Minibank untuk menyampaikan tentang Literasi keuangan mahasiswa dalam mini bank. tentang literasi keuangan digital. Jadi kita tahu sendiri kan literasi keuangan itu kan penting ya buat mahasiswa ya, karena ya mahasiswa juga kan pasti butuh banyak biaya kan untuk melanjutkan kuliahnya gitu. Iya, Ya. betul. Oke, kita mulai ya Kak. Di kampus UPS Tegal ini kan ada yang namanya mini bank. Nah, sebenarnya mini bank di lingkungan kampus itu kayak gimana sih? Apa bedanya sama bank biasa? Oke. Jadi mini bank itu kan sebagai teaching factory ya. Jadi kita tuh semacam simulasi gitu loh, tapi simulasi yang secara nyata gitu tentang gimana sih kerja bank itu di dunia perbankan itu kayak gimana sih sebenarnya kayak gitu. Jadi ya kita itu nggak ada bedanya sebenarnya. Cuma mungkin ruang lingkup kita itu lebih kecil daripada perbankan yang asli gitu. Jadi kalau di perbankan kan ada yang namanya KPR, terus juga mungkin tabungan emas, itu di kita nggak ada. Kita cuma melayani ya tarik tunai, terus juga store tunai, terus juga mungkin ada virtual account, mau pembayaran virtual account atau mungkin beli ShopeePay atau mungkin Dana dan lain sebagainya gitu. Dan ada tambahan juga sih dari FEB ya, kita itu bisa untuk melakukan pembayaran. Iya, jadi semua pembayaran yang ada di fakultas itu semuanya itu lewat dari Minibank sendiri gitu. Betul. Oh, jadi itu buat mahasiswa atau dosen atau untuk masyarakat umum juga bisa? Masyarakat umum juga bisa. Jadi kadang kita juga ada kayak mungkin teman-teman gitu yang nitip gitu buat transaksi di Minibank itu juga bisa, karena kita itu sebenarnya kan agen dari, kan kita kan kerjasama juga berafiliasi sama BNI gitu. Kita juga agen BNI 46 gitu, dan kita juga melayani tuh yang kayak gitu. Misal kalian pun atau mungkin teman-teman di rumah itu pengen yang namanya beli token listrik atau apapun itu juga bisa lewat dari kami. Betul. Wah, banyak juga ya layanan-layanannya. Kakak di Minibank itu menjabat sebagai direktur ya? Iya, tapi saya lebih suka dipanggil ketua sih, kayak direktur ketua. tertinggi ya. Iya. Coba ceritain dong menurut kakak Minibank di UPS Tegal itu perannya penting banget nggak sih buat kehidupan di kampus? Dibilang penting apa enggak ya, karena udah peraturan dari fakultas sendiri ya. Jadi kita tuh ya emang semua pembayaran itu harus lewat Minibank. Even kalau misal kalian itu pembayaran lewat online gitu atau transfer, itu kan masuk ke fakultas kan. Kalau misal transfer itu kan udah pernah itu gak sih transaksi di Minibank? Sudah dong. Sudah. Iya. Nah, itu kan ada sistem transfer kan, jadi nggak harus lewat tunai gitu kan. Pernah nggak? Pernah lewat e-wallet itu? Iya, itu semacamnya itu. Itu kan mereka itu kan pembayaran itu kan harus lewat Minibank gitu. Walaupun mereka menggunakan transfer sekalipun itu harus lewat Minibank. Jadi dibilang penting ya, kita sangat penting gitu, karena seluruh perputaran dan juga memvalidasi pembayaran itu juga lewat kami gitu. Jadi ya mau nggak mau dan suka nggak suka ke Minibank gitu. Oke, terus nih Kak, kalau kita mau pakai mini bank, layanan utama apa saja sih yang bisa kita manfaatkan? Oke, buat layanan banyak sih, kayak ini mungkin lagi rame juga kan, Sempro, terus juga pendadaran, itu semua lewat Minibank semua. Sempro, pendadaran, even yudisium pun kalian juga harus lewat Minibank gitu. KKL, kalian kan nanti mau KKL kan, KKL, terus juga seluruh pembayaran lah yang melingkupi fakultas itu semuanya itu di Minibank gitu, kecuali emang pembayaran UNIF. Kalau UNIF itu kan kita biasanya ke Bank Jateng gitu kan, gitu. Banyak banget ya manfaatnya. Ya. Biasanya nih ya, siapa aja sih yang paling sering atau jadi target utama buat layanan Minibank ini? Mahasiswa kah, dosen kah? Buat layanan utama ya, kita lebih ke mahasiswa sih, betul. Karena kan emang pembayaran itu kan ya biasanya mahasiswa tuh, tapi nggak menutup kemungkinan dosen-dosen juga itu kok. Biasanya itu ada loh kayak
dosen-dosen langganan gitu yang datang ke Minibank. Jadi nanti bisa lewat WA gitu. Minibank kan juga punya WA-nya kan. Nanti di WA tuh biasanya, "Duh, bisa kesini nggak?" kayak gitu. Nanti mereka melakukan tarik tunai atau transfer gitu. Dan pembayarannya itu kan juga banyak gitu ya. Kayak misal dari Budekan itu ingin melakukan legalisir itu juga pembayarannya juga melalui Minibank juga gitu. Oh, menarik nih Kak, katanya Minibank ini bisa bantu mahasiswa jadi lebih melek soal keuangan ya? Betul banget nih. Jadi ya Minibank itu punya satu fitur baru gitu. Oke, kita anggap fitur aja ya, kayak aplikasi. Iya. Jadi Minibank itu sekarang ini mungkin belum banyak yang tahu juga sih teman-teman, karena dari kami juga baru sih. Ya, Jadi apa Minibank tuh, Kak? itu ada yang namanya tabungan gitu. iya. Jadi kalian bisa nabung buat melakukan pembayaran FEB gitu. Jadi misal pembayaran UTS, UAS, terus juga ada pendadaran, terus juga sempro dan lain sebagainya lah, KKL, mungkin KKL, terus juga magang, itu semuanya itu bisa dilakukan dengan cara mencicil. Tapi nggak langsung mencicil ke pembayaran tersebut, tapi kita bisa melakukan menabung di Minibank dan kalian itu bisa rutin menabung, bahkan kayak misal 5.000 atau mungkin 3.000 gitu. Jadi uang sisa kalian pada saat sudah selesai gitu kan, misal perkuliahan udah selesai nih, terus juga kalian udah jajan-jajan gitu, terus ada uang sisa nih 2.000 ataupun 3.000 gitu, nanti bisa ditabungin di Minibank sendiri gitu. Jadi ya pembayarannya itu enggak, kan kita tahu kan KKL itu kan biayanya lumayan. Iya, kan? besar ya Kak. Betul, kalian semester Iya, berapa ya? semester 4 Kak. Betul kan? Padahal kan sebentar lagi ya. Betul, Sebentar lagi. betul banget. Dan dari awal itu kan dari Bu Dewi sendiri itu kan selalu Bu Dekan juga kan selalu gembor-gembor kayak kita tuh harus nabung, harus ini, harus Iya, itu, karena pengeluaran betul. kita banyak kan. Betul sekali. Terus juga bakalan ada seleksi alam gitu loh. Kayak Iya. di kelas saya aja sendiri ya. Jadi saya tuh dulu itu dari kelas saya Iya. itu ada pas semester 1 itu ada 36 orang mahasiswa gitu. Nah, sekarang itu tinggal 26 dan kenapa? Itu karena mereka itu struggle gitu loh dalam Iya, dari pembayaran. keuangan ya. Betul banget. Nah, pengeluaran-pengeluarannya banyak, terus juga ya memang kadang tuh walaupun kita udah megang kalender akademik, tapi kan tetap aja kayak tiba-tiba dikasih tahu Hamin 30 hari atau Iya, mungkin 60 hari betul. KKL gitu kan. Nanti pembayarannya segini gitu. Nah, di situ kan biasanya kita kaget gitu. Nah, dari situ tuh kita tuh ngadain yang namanya tabungan gitu kan. Nah, nanti kalian tuh bisa loh melakukan nabung dulu, mencicil dulu, mungkin mulai dari semester 4 gitu, atau mungkin dari semester 1 bahkan nanti yang menonton gitu kan. Jadi mereka tuh bisa melakukan nabung sehari, misal uang jajan sehari berapa sih? Ya paling nggak 20.000 lah ya. Oke, standarnya 20.000 lah. Iya. Misal buat beli makan kan paketan itu kan 15.000, Iya. terus 5.000-nya ditabung mungkin gitu. Per hari 5.000 dan Minibank itu kan jam operasionalnya itu kan dari Senin sampai Jumat gitu. Iya. Itu kan seminggu bisa dapat 25, nanti bisa dikali sebulan, setahun atau mungkin berapa tahun gitu. Ya, berarti kalau nabung itu nggak ada minimal atau gimana Nggak ada ya sama Kak? sekali, betul. Bisa berapa aja gitu? Berapa aja bisa. Oh ya, boleh juga ya. Selain layanan perbankan biasa, ada nggak sih kayak program-program khusus dari Minibank buat ngerjain kita soal keuangan, kayak workshop atau apa gitu? Buat ngajarin tentang literasi keuangan gitu ya. Iya. Sebenarnya dari kami juga ada itu sih, di Minibank itu ada namanya Minshare. Itu berarti broker ya, sama sih program kerja tahunan yang intinya itu mengedukasi mahasiswa gitu kan tentang perbankan atau mungkin literasi keuangan gitu. Diselipin sedikit lah tentang literasi keuangan. Kita ada materi tentang itu kok. CBP juga ada, jadi gimana cara kita menjaga uang gitu. Nah, buat broker yang terbaru tuh ini baru banget sih, kemarin Iya. itu ngadain acara kan. Dan itu first time sih. Dan ya dibilang berhasil juga, alhamdulillah berjalan. Tapi ya tentunya masih banyak evaluasi dari kita kan. Nah, buat workshop sih ya alhamdulillah kemarin juga ada kan, tapi menyingkup menyinggung sedikit tentang literasi keuangan, walaupun lebih ke gimana sih cara kita mendapatkan pekerjaan gitu. Nah, buat workshop itu masih belum ada sih, tapi kita udah ada yang namanya seminar, terus juga edukasi gitu. Jadi dari secara nggak langsung itu kita sudah memberikan edukasi tentang gimana sih cara kita mahasiswa buat melek keuangan, literasi keuangan, dan juga ya itu lagi balik lagi kita mungkin lebih ke yang memberikan fitur gitu, karena Minibank itu kan tempat kita buat bertransaksi gitu ya. Jadi kita itu kalau dari tupoksi itu bukan sebagai yang mengedukasikan gitu.
mengedukasikan tapi nggak terlalu banyak gitu. Tapi kita lebih ke yang memberikan fasilitas supaya mahasiswa itu bisa melek literasi keuangan. Salah satunya itu kan menabung. Ya mungkin kalau investasi kan bisa di sebelahnya gitu. Paling gitu sih. Setiap usaha kan pasti ada tantangannya ya kak. Banget. Dalam mini bank itu apa aja sih tantangan utamanya, apalagi di lingkungan universitas? Oke, di lingkungan fakultas sih kayaknya. Oh iya. Oke, di lingkungan fakultas. Kalau universitas itu pembayarannya beda lagi soalnya. Di lingkungan fakultas dari kami dulu ya mungkin ya. Dari kami itu tantangannya itu jadwal sih. Jadwal ya kak? Iya. Susah sekali mengaturnya ya kak? Oh banget, soalnya diversifikasi kita itu kurang gitu. Kelas kita itu anggota kita itu kebanyakan dari kelas-kelas Lain ya, tertentu iya. gitu. Jadi setiap kelas kan beda jadwal ya kak? Betul, apalagi kadang tuh kalau misal apa ya, kita itu kelasnya itu misal nih dari kelasku sendiri kan anggotanya itu kan ada 3 seharusnya kan waktu Iya. itu. Terus ada salah satu yang keluar juga kan dari udah keluar dari UPS gitu. Jadi sekelas itu biasanya 3, ada yang 2, ada yang 4 bahkan. Nah, jadi tuh kayak pembagian shiftnya itu agak susah loh buat ngaturnya gitu. Tapi overall semuanya itu bisa sih diselesaikan Bisa sama di-handle, sekretaris ya. Sekretaris kita keren banget soalnya. Jadi kalau misal cerita ya kadang pusing banget mas ngurusin kayak gini gitu. Pasti ada aja ya Iya, kak? ada aja mulanya. ya permasalahannya, apalagi kan dosen kan kadang suka ngadain acara Oh iya. Dadakan juga banyak Betul. juga yang mindah-mindahin kelas gitu ya banget kak? gitu kan, udah mindahin kelas, mindahin ruangan dan lain sebagainya lah pokoknya lah. Nah dari situ tuh kami bingung juga kan, kalau kita kan itu setiap minggu itu ada wajib jaga. Wajib jaga itu Iya, apa kak? betul. Boleh Jadi- nggak dijelasin? Boleh. Jadi wajib jaga tuh dari kita itu seminggu itu harus jaga minimal itu 3 shift. Jadi 3 shift itu ibaratnya itu 3 itu berapa? Sekitar 6 sampai 9 SKS gitu lah. Oh, Iya, jadi berarti dalam 1 hari itu? dalam satu Satu minggu. Betul, dalam 7 hari kerja berarti dalam 5 hari kerja karena kita kan operasional 5 Iya, jam, 5 5 hari. gitu. Nah, di situ tuh kan misalnya ada yang tabrakan sama jadwal MK gitu. Iya. Nah, mereka itu kan harus mencari ganti gitu. Nah, kayak gitu tuh kadang kayak nggak ada yang bukan nggak ada ya, mungkin karena emang tabrakan juga sama Tabrakan, MK-nya iya, pasti Jadi susah juga. nggak bisa gini-gini, paling permasalahannya itu doang sih. Iya. Kalau dari kedisiplinan ya insya Allah dari anggota Minibank fit. Oke. Ada rencana buat ke fakultas lain nggak? Kayak kan ini kan satu fakultas. Ada rencana buat nambah di fakultas lain apa enggak itu? Susah ya. Kalau buat itu kayaknya enggak deh. Soalnya aku juga kan punya teman beberapa di hukum, terus juga di ilmu apa? Ilkom, Komunikasi. Iya, ilkom gitu kan. Terus juga di apa namanya? Keguruan gitu kan. Dan iya. dari mereka tuh memang pembayarannya itu lewat TU gitu. Jadi semuanya itu dihandle sama TU. Nah, karena kita itu kan jadi organisasi kita tuh didiriin sama Kaprodi pada saat itu yang apa namanya, dia itu melihat bahwa kok kalau misal UTS itu struggle banget TU-nya gitu loh. TU kan terbatas, terus juga manajemen fakultas kita kan yang paling banyak kan, sampai bahkan kalau misal dihituin 3 sampai 4 angkatan itu bisa sampai 1000 lebih gitu Iya, kan. Nah, betul. maka dari itu diinisiasilah bahwa kita itu membentuk yang namanya mini bank gitu supaya Bermudah. betul mempermudah dan juga melakukan diversifikasi, ada pembeda gitu loh. Jadi TU itu bukan hanya bukan tugasnya itu difokuskan untuk menginput gitu. Nah, sedangkan kita itu yang melakukan funding gitu, mengumpulkan dananya gitu. Nanti diserahkan ke TU gitu. Jadi ada pendiversifikasian tugas gitu loh. Gitu. Jadi kalau buat yang lain kan karena mahasiswanya itu nggak sebanyak kita gitu kan. Mungkin fakultas hukum banyak kan, tapi kan Masih apa bisa namanya? di-handle sama Betul, TU. hukum aja gitu loh. Kalau kita kan FEB itu kan ada akuntansi, manajemen, terus juga bisnis digital, manajemen perpajakan. Jadi ya agak struggle sih kalau misal UTS atau UAS gitu. Oke, menurut pengamatan kakak nih ya, dengan adanya mini bank ini, kebiasaan nabung mahasiswa itu gimana sih? Jadi rajin menabung nggak? Ini pengamatan berarti ya? Kalau Iya. pengamatanku enggak sih. Enggak ya? Aduh, pada Iya. boros-boros ini Betul. mahasiswanya. Tapi mahasiswa FEB itu emang
kantin aja selalu rame. Iya betul, setiap hari tuh rame terus kan. Kecuali hari Minggu ya kak. Iya, karena tutup kan. Sabtu aja tadi aku berangkat rame loh. Rame iya. Tapi overall kan selalu mereka tuh pasti bisa kan, kayak misal ada pembayaran ini mereka pasti membayar gitu. Iya. Jadi menurutku mungkin mereka juga nabung tapi nggak di kita. Nah maka kita juga kan hitungannya telat kan buat Iya, membuka betul. fitur tersebut. Iya. Jadi ya diharapkan setelah menonton podcast ini mungkin banyak Jadi nih banyak betul ya, mahasiswa rajin yang melakukan nabung di Iya, semoga di mini bank khususnya gitu, karena kita bebas biaya admin buat nabung. Gitu. Jadi aman lah, ibaratnya kalian naruh duit dan ya udah di Ya gini udah, aja iya. gitu ya. Nggak ada apa namanya? Admin. Nggak ada admin, terus juga nggak ada risiko buat uangnya hilang. Hilang, gitu. iya betul. Gitu sih. Sebagai penutup nih, kalau boleh milih satu hal aja nih yang pengen banget kakak tingkatkan dari mini bank UPS Tegal, itu apa ya kira-kira? Yang ingin ditingkatkan ya, kalau dari aku sih sebenarnya itu dari awal tuh udah pengen banget ningkatin jumlah SDM-nya gitu. Jadi ya jujur aja ya, buat 1 minggu 3 shift itu lumayan apa ya, memberatkan sebenarnya sih dari aku pribadi gitu kan. Terus juga aku kadang juga konsul nih sama teman-teman gitu, kayak kalian bisa gak sih, kalian keberatan gak sih misal kayak gini gitu. Terus juga kalau misal kita oprek, kita juga kasih tahu nih, jadi kita kasih tahu plus minusnya, dan minusnya itu lebih apa ya, lebih dijelasin secara rinci gitu loh, supaya mereka itu tahu sebelum masuk kira-kira mini bank itu gimana sih gitu. Karena ya yang pertama itu dibutuhin yang namanya konsistensi gitu ya, karena kalau misal udah masuk kita tahu kan mini bank SDM-nya itu cuma beberapa gitu kan, nggak bahkan kita itu kan 2 angkatan itu nggak sampai 30 gitu. Jadi orangnya ya itu aja gitu. Jadi kalau kamu mungkin kalian main ke mini bank ya mukanya itu Iya. lagi gitu loh, karena emang nggak cuma segitu SDM-nya gitu. Kalau aku pengennya sih ditingkatin, tapi kebetulan udah beberapa kali apa namanya konsul sama pembina kita Pak Agus Prasetyono itu buat kita nambah Menambahin. personil itu nggak bisa gitu, karena Kenapa ya itu kak? apa ya, complicated sih sebenarnya. Jadi ada banyak yang harus Pertimbangkan. betul kalau misal kita melakukan penambahan personil gitu loh. Iya, betul. Nah maka dari itu ya kayaknya agak sulit sih, tapi buat angkatan ini kita kan juga kemarin baru oprek. Iya. Ah, Nah iya, betul. itu tuh insya Allah ngadain, jadi biasanya itu 28 20 ditambah 29 ya? itu ditambah jadi 32 gitu. Karena mengantisipasi, karena kan yang ikut mini bank juga kan nggak cuma ikut mini bank doang kan. Iya, betul. Yang ikut Imamen juga Iya, kan ada. banyak, ikut Imasi juga banyak. Maka dari itu ya biar ada ketertarikan. gitu loh. Betul, dari mereka juga biar misal lagi kita tabrakan proker gitu kan, Iya. akhirnya ya udah nggak apa-apa gitu, karena kita masih banyak personil yang lain gitu. Paling gitu sih. Terus juga mungkin apa ya, sarprasnya sih, sarana prasarananya kalau bisa ditingkatin gitu. Tapi aku udah bilang sih ke salah satu dosen buat kayak kita nih supaya apa ya, bisa di improve lah, ada yang di improve dari sarana prasarana kita. Soalnya kadang tuh mengorbankan dari anggotanya sendiri gitu loh. Jadi misal kita kesulitan buat dapat sinyal gitu kan, karena kan mini bank itu kan berbasis web. Iya. Jadi kita terkadang susah dapat sinyal, dan maka dari itu biasanya itu menggunakan kuota dari kita sebagai anggota mini bank gitu. Kadang dari aku, kadang dari Bulan gitu, sama teman-teman yang lain lah gitu. Kalau kayak gitu biasanya ada yang lu nggak sih kayak, duh pakai kuotaku gitu. Pasti sih, tapi kita tuh apa ya, mini bank tuh bukan enggak sih, kayak mini bank tuh organisasi yang suka bercanda gitu loh. Iya, Jadi iya. kalau misal dia bilang kayak gitu, nanti malah kita ya diledekin balik gitu loh, kayak ya biarin lah, Iya, iya. aku juga sekalian sini gitu, kayak gitu loh. Jadi kayak alah jangan lah kayak gini gitu. Terus nanti ya biasanya emang udah orangnya itu emang itu doang sih yang Iya, biasa iya. ngasih kuota gitu. Iya, oke. Oke teman-teman, itu ya penjelasan dari Kak Ardian. Seru banget kan obrolan kita kali ini tentang mini bank UPS Tegal. Banyak banget nih peranan-peranannya, nggak cuma buat transaksi aja, tapi juga penting buat kita mahasiswa biar melek soal urusan keuangan. Nah, buat kalian teman-teman mahasiswa UPS
Jangan ragu buat kenalan sama mini bank di kampus kita. Manfaatkan layanan dan program-programnya buat bekal kita nanti di masa depan. Ingat, literasi keuangan itu penting banget loh. Makasih banyak ya Kak Ardian atas waktunya sama Iya, insight-insightnya. sama-sama. Terima kasih. Semoga mini bank bisa lebih maju dan sukses. Amin.